saudara dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Haleluya, saya berharap kabar kita, keadaan kita baik-baik saja. Walaupun beberapa waktu yang lalu kita kehilangan ibu kekasih kita, Ibu Sumidom, yang telah mendahului kita pulang ke rumah Bapa. Tapi saya percaya bahwa kita semua jemaat Tuhan, demikian juga dengan keluarga yang ditinggalkan, kita selalu diberikan kekuatan dan penghiburan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat satu pujian pada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat hati kita. Sebab karena Tuhan, yaitu kebenaran kita sendiri, yang menyelamatkan kita, yang boleh melayakkan kita untuk kita datang di dalam hadirat-Nya. Haleluya. 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 Yesus, kebenaran yang sudah menyelamatkan kita, yang memberikan pengharapan di masa yang akan datang. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku Hidup dan pengharapan. ku ikut
selama kami masih ada, kami mau memberi hidup kami bagi Engkau. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang menyelamatkan kami, yang memberikan pengharapan, masa depan yang penuh pengharapan hanya di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk keberadaan kami pada pagi hari ini, seberapapun kami jemaat Tuhan di rumah kami masing-masing, kami mau angkat hati kami Tuhan di hadapan-Mu untuk menyembah Engkau. Memberi waktu kami yang singkat ini untuk kami boleh ada di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur yang memimpin acara kami ini dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiada aku ragu lagi untuk mengikutku Yesus. Haleluya. Sebab hanya Dia yang menyelamatkan saudara dan saya, dan kita tidak ragu lagi untuk memberitakan. Dan aku ragu lagi. Haleluya. Untuk mengikutmu Yesus. Dan aku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badan pun menyeberang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Dan aku ragu lagi Amin. untuk mengikutmu Yesus. Dan aku ragu lagi untuk melayanimu. Haleluya. Walau banyak rintangan Amin. dan badai pun menerjang, dan aku ragu lagi Haleluya. untuk selamanya. Yesus sahabatku. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus sahabatku. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Yesus, Yesus, sahabat dan juru selamat kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sambut firman Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kita mengangkat pujian ini. Karena seringkali memang kita tidak memahami apa yang diinginkan Tuhan dari dalam hidup kita. Tapi hari ini firman-Nya akan selalu berbicara untuk kita mengerti, untuk kita mengetahui apa yang berkenan bagi Tuhan. Haleluya. Tadi ku mengikuti jejaknya yang sempurna, yaitu jejak putra tunggalnya Yesus Kristus yang diperkenannya selalu. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, Bagai di belantara yang gelap,
pada pagi ini. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami mau berduka firman-Mu. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hal ini. Biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kami, mengurapi kami, supaya kami memahami kebenaran firman-Mu, mengerti akan firman-Mu, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu di tengah tantangan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saudara Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan baik hingga pada saat hari ini. Di saat ini Bapak Ibu kita masih belum diizinkan untuk mengadakan tatap muka langsung dalam ibadah supaya demi kenyamanan, keamanan daripada kita semuanya. Karena apa? Kita melihat juga di Nganjuk jumlah yang terdata dari laporan gugus itu tercatat naik menjadi 113 ya. Nah, Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu sendiri mungkin tahu, baca berita ada pertambahan, bahkan yang terakhir ada bayi yang umur 2 hari yang terkonfirmasi positif COVID. Nah, itu coba bayangkan bayi yang baru 2 hari. Itu pasti kenapa? Karena mungkin saking baru lahir, disayang, digendong gonta-gantian, nah kan? Itu yang terjadi. Ada di daerah mana itu juga begitu, di Blitar atau mana ya, itu baru umur 3 hari. Nah ini di Nganjuk lebih aneh lagi, baru umur 2 hari, ya kan? Nah ini sangat mengerikan sekali. Maka dari itu perlu kita menjaga kesehatan ya, sering cuci tangan, kemudian pakai masker bila keluar, dan juga jangan lupa jangan mudah pegang-pegang atau salaman ya, karena supaya tidak terindikasi saling menularkan, dan juga habis bepergian keluar jauh ataupun bepergian adalah harus mandi, keramas, baru ganti baju. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, negara kita diberhadapkan kepada beberapa tantangan. Yang pertama adalah tantangan daripada situasi COVID yang dihadapi oleh dunia ini. Semua menghadapi hal yang sama. Yang kedua adalah tantangan di mana imbasnya adalah kepada perekonomian negara kita khususnya, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Yang kedua itu kita melihat tantangan ada seolah-olah semacam persiapan perang antara Indonesia dan 17 negara di dunia yang di sekitar Cina sedang mengepung Cina. Nah itu ya. Nah yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tantangan bagi kita, saya belum membaca secara luas tentang wacana muncul yaitu namanya redominasi. Redominasi adalah uang 1000 nolnya hilang 3. Jadi menghilangkan 03 itu namanya redominasi, ya kan? Jadi kalau 1000 menjadi 1 rupiah, nah di situ ya. Jadi kalau 10.000 tinggal 10 rupiah, nah itu ya kan? Nah itu namanya redominasi Bapak Ibu. Ini masih diwacanakan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu sudah di Indonesia sudah terjadi mungkin kurang lebih 2 kali ya. Itu pada masanya pemerintahan pertama Orde Lama atau Pak Karno ya, itu separuh, dihilangkan separuh. Jadi uang 1000 laku 500 rupiah ya. Jadi uang 1000 dibelikan nilainya 500 rupiah. Nah sekarang turun 1000 menjadi 1 rupiah. Nah itu wacananya ya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Mungkin kita ingin tahu bagaimana Allah itu, ingin tahu bagaimana wajah Allah, ya kan? Kita memuji-muji Allah, tapi kita belum, mungkin Bapak Ibu belum tahu, belum pernah melihat bagaimana wajahnya Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada syarat di sini Tuhan paparkan bagaimana melihat Allah, bisa melihat Allah. Yang pertama yang mendasari orang untuk bisa melihat Allah adalah ayat 8 bagian A. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti ungkapan bahwa mungkin Bapak Ibu belum pernah melihat surga, tetapi kita selalu berbicara tentang surga, ya kan? Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan di sini katakan bahwa bagaimana kita bisa melihat surga sementara kita belum pernah ke surga? Bagaimana kita bisa melihat Allah tapi kita percaya pada Allah? Itu adalah berbicara iman. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada kriteria yang mendasar untuk orang itu bisa melihat Allah. Itu adalah orang itu harus suci. Suci hatinya, pikirannya, jiwa dan kekuatannya, supaya bisa melihat Allah. Kita menengok ke masa penciptaan manusia pertama. Adam dan Hawa bisa melihat Allah, bisa bertemu Allah. Kenapa? Karena Adam dan Hawa, perlu kita ketahui, pada saat itu posisi Adam dan Hawa masih suci, kudus, layak di hadapan Tuhan. Sehingga dengan mudahnya Allah menemui mereka dan mereka bisa sewaktu-waktu melihat Allah atau bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena mereka masih suci atau kudus, Bapak Ibu ya. Suci atau kudus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa melihat Allah, tidak bisa bertemu Allah. Ya kan? Terakhir kalinya Tuhan mengatakan hukuman untuk manusia, yang laki-laki Adam dan juga Hawa. Setelah itu tidak pernah bertemu dengan Adam dan Hawa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mencapai yang namanya kesucian ini, satu memang sebuah anugerah Tuhan. Tetapi kita bisa memilikinya kesucian itu karena apa? Karena Kristus Yesus telah disalibkan, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita, menjadikan kita suci seperti sedia kala. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, supaya manusia dalam keadaan layak kudus di hadapan Tuhan. Mulai zaman dulu ada yang namanya pengorbanan, ya kan? Tetapi kita melihat pada saat Abraham, kemudian siapa itu Nuh, kemudian Abraham, kemudian juga turun ke sampai terakhir adalah kepada Musa. Itu adalah ekstra khusus di mana Allah melihat Nuh, melihat Abraham, kemudian melihat daripada siapa itu Musa. Itu dalam ranah tertentu yang artinya mereka tidak bercacat celah di hadapan Allah, layak bagi Allah untuk bisa ditemui oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi setelah bangsa Israel kesini bertemu dengan Allah tidak gampang. Di sana dikatakan tidak boleh bisa bertemu dengan Tuhan walaupun bentuknya sinar sekalipun. Karena apa? Karena bisa mati pada saat bangsa Israel dipimpin keluar dari perjalanannya keluar dari tanah Mesir. Itulah sebabnya di saat hari raya tertentu ada yang namanya upacara perdamaian, kurban penyucian. Itu yang terjadi di ritual-ritual bangsa Israel yang sebenarnya menggambarkan kepada pengorbanan yang sebenarnya, mengarah pengorbanan yang sebenarnya, yaitu apa? Pengorbanan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan,
itu adalah lambang saja pengorbanan, menuju pengorbanan yang sejati. Sebab Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu sudah membaca atau melihat kesaksian dari Daud Tony, kenapa manusia itu harus disucikan dengan darahnya Yesus, ya kan? Karena darah manusia ini sudah terkontaminasi dosa dan kuasa iblis. Yang bisa menyucikan, memulihkan kembali hanya darah Yesus. Darahnya orang yang suci siapa? Hanya Yesus, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan firman Tuhan katakan demikian, yang bisa membawa kita kepada kesucian karena pengorbanan Yesus Kristus, darahnya tercurah untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah dicucikan sebagai orang Kristen di dalam Yesus Kristus oleh pencurahan darahnya. Tetapi bagaimana kita mempertahankan kesucian itu sampai pada saat ini setelah kita dibaptis, percaya kepada Tuhan Yesus, kita di situ kita disucikan. Tetapi langkah berikutnya, apakah kita mampu mempertahankan kesucian di saat kita bertobat pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, ini yang perlu namanya dapat dikatakan penyucian-penyucian yang dalam perjalanan. Kenapa? Karena orang selalu tidak akan setiap hari, setiap saat tidak akan luput dengan namanya dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah di saat kita rendah hati, kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan memaklumkan oleh Roh-Nya yang kudus akan segala kesalahan-kesalahan kita, seperti yang dijanjikan tentang janji dan tugas daripada Roh Penghibur, akan memaklumkan kesalahan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi untuk bisa melihat Allah itu adalah kita harus suci. Apakah Bapak Ibu kita bisa melihat Allah? Bisa. Tergantung hati kita, pikiran kita, apakah kita suci apa tidak. Apakah kita sudah menyediakan waktu khusus untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan dan melihat Tuhan secara khusus. Kalau kita melihat Tuhan secara umum melalui ciptaannya, ya kan? Ciptaan Tuhan ini adalah bukti bahwa Tuhan itu ada, langit, bumi serta isinya. Bukti bahwa Tuhan itu ada. Tetapi kalau melihat Tuhan secara khusus, itu adalah juga perlu namanya pribadi yang khusus, Bapak Ibu. Nah, kita melihat kepada bagian kedua. Karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, fenomena yang namanya melihat Allah itu ada dua, ya kan? Bisa tiga, bisa dua. Yang pertama adalah pertemuan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah secara khusus, yang artinya melihat secara langsung. Itu melihat Allah seperti Adam dan Hawa, seperti mungkin Nuh, seperti Abraham, ya kan? Mungkin seperti Musa bahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah pertemuan khusus dengan Allah, perjumpaan khusus dengan Allah secara langsung. Dan Bapak Ibu bisa kalau Tuhan mengizinkan mau bertemu dengan Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fenomena daripada perjumpaan Allah melalui membaca keadaan alam. Yang artinya apa? Semua seperti kebenaran firman dikatakan, langit, bumi serta isinya diciptakan oleh Allah, menunjukkan bahwa kita sudah melihat Allah. Dan kita lihat kembali, di saat kita melihat saudara-saudara kita, itu berarti kita melihat bagaimana gambaran daripada Allah tidak langsung. Kenapa? Karena manusia diciptakan seturut segambar dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Jadi bisa melalui ciptaannya, yaitu siapa, manusia ini, itu bisa melihat Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat kita melihat saudara kita, tetangga kita, sesama kita manusia, berarti kita sebenarnya sedang melihat gambaran daripada Allah. Kalau kita mencela saudara kita, kalau kita menghina tetangga kita, kalau kita
memarahi, mencelatu sesama kita, berarti kita sedang menghina kepada siapa? Pencipta kita. Itulah Tuhan katakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, Bapak Ibu. Kedua belah hukum inilah bergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Semuanya tergantung dari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kuncinya di sini. Itulah sebabnya Tuhan katakan bahwa kasihilah sesama manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah gambaran, replika daripada Allah, Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana manusia bisa melihat Allah? Yaitu fenomenanya bisa Tuhan izinkan melalui mimpi. Tetapi mimpinya adalah mimpi khusus. Memang ada mimpi yang karena capek, karena pikiran, ya kan? Tetapi ada mimpi khusus yang berbicara tentang Allah, berbicara tentang Yesus Kristus. Itu adalah mimpi khusus, tidak sembarangan mimpi, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau melihat kesaksian orang Kristen yang melihat Yesus melalui mimpi, padahal belum pernah melihat, setelah dolan kemana beberapa tahun kemudian, beberapa waktu kemudian, dia dolan ke tempat orang atau melihat rumah orang, kok ada gambarnya, itu kok pernah saya melihat dalam mimpi ya. Nah, itu namanya adalah visi Tuhan, penglihatan Tuhan, melihat Tuhan melalui mimpi, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang dikasih. Jadi secara khusus ada melalui mimpi. Bukan impen-impenan, ya beda, tetapi melalui mimpi. Seperti Daniel, ya kan? Penglihatan Tuhan itu visi-misi Tuhan melalui mimpi. Bapak Ibu saudara, dan banyak nabi-nabi yang juga ada dalam hal ini. Bahkan disinyalir bahwa ada siapa itu, Ali Nujum itu juga melalui mimpi juga melihat ini yang datang kepada Yesus dari 3 kelompok gembala, kemudian orang Majus, kemudian yang ketiga ada kelompok orang siapa itu, ada yang melalui mimpi melihat Tuhan, melihat Yesus, melihat kedatangan Tuhan, akhirnya mencarilah Tuhan di mana bayi lahir yang namanya Yesus juga. Nah, di situ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi untuk bisa melihat Allah itu ada 3 hal. Pertama langsung, yang kedua melalui ciptaannya sesama kita, yang ketiga adalah melalui mimpi. Ya kan? Tetapi bukan sembarangan mimpi. Artinya mimpi yang berbicara tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bukan berbicara mimpi tentang melihat tikus jatuh, nah semacam itu. Terus kemudian zaman dulu digoleki, diramal, pirono mere, nah semacam itu. Tapi ini berbicara tentang mimpi, berbicara tentang keselamatan, mimpi tentang masa depan bangsa, seperti Yusuf, ya kan, melalui mimpi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi semuanya itu akan kita bisa nikmati, kita bisa lalui, kita bisa melihatnya kalau satu dasarnya adalah hati kita yang suci. Hati yang suci, pikiran suci, jiwa dan kekuatan kita yang suci. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Menjaga perkataan, menjaga pikiran, menjaga tindakan, menjaga hatinya, supaya tetap dalam posisi suci kalau ingin melihat Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita, karena kita, kalau kita suci hati kita, kalau kita memiliki jiwa hati yang suci, karena kita akan melihat Allah.
dengan berbagai. Kenapa? Karena dengan suci hatinya akan tahu mana yang benar dan mana yang nggak benar. Dengan kesucian itu maka kita akan tahu bahwa ini berbicara tentang keselamatan atau bukan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami, meteraikan di dalam hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Supaya kami ya Tuhan Yesus layak di hadapan-Mu dan berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pengertian, pertambahan, pemahaman kami akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Haleluya. Sejahtera dan kasih dan berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.